Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Jika kalian menonton video ini, ada kemungkinan besar kalian melewatkan pertemuan pertama di kelas visual programming. Seperti itu. Jadi video ini akan lebih fokus membahas tentang apa sih yang teman-teman udah lewati kemarin saat kelasnya. Jadi mungkin kita langsung masuk ke materi aja. Aku izin bagikan layarku dulu. Oh iya, perkenalkan, nama aku Kak Fadli. Kamu bisa panggil aku Kak Fadli atau Kak Ahmad, nggak apa-apa. Jadi, di video ini kita akan membahas tentang pertemuan pertama, yaitu algoritma linear. Nah, terus juga aku ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang menonton video ini di kursus pemrograman visual atau visual programming. Nah, jadi kursus ini kita akan membahas bagaimana sih caranya kita akan melakukan pemrograman dan juga bikin game, bikin animasi, bikin cerita menggunakan pemrograman. Pemrogramannya gimana, Kak? Nah, aku akan jelaskan. Oke? Nah, pemrograman visual itu artinya kita akan bekerja, tapi tidak hanya dengan komputer, kita akan bekerja sama nanti satu dengan tim teman-teman yang lain. Terus juga nanti kita akan melakukan project sendiri, jadi nggak akan kerja sama terus, ada project-project sendirinya juga. Jadi aku minta teman-teman nanti harus berkenalan. Untuk kamu yang nggak hadir hari ini atau belum nonton, nonton sih harusnya. Jadi untuk teman-teman yang sedang menonton video ini dan tidak hadir, semoga di pertemuan berikutnya lebih berkenalan lagi. Bisa kenalan sama teman-teman yang sudah hadir, jangan ragu. Oke? Harus berani. Nah, di pelajaran hari ini kita akan lebih mengingat-ingat apa sih algoritma linear. Mungkin teman-teman sudah pernah dijelaskan atau mungkin lupa. Jika belum, maka aku akan jelaskan ulang, jangan takut. Dan kita akan membuatkan algoritma agar lebih mudah dalam mencari error. Dan kita akan kenalan nih tentang interface atau antarmuka dari Scratch, tampilan dari Scratch. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah belajar Scratch, ada yang belum. Gak apa-apa, kita akan mengingat kembali bersama-sama. Kita akan kenalan ulang bersama-sama. Nah, di sini harusnya ada teman-teman bisa siapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini untuk minggu depan. Jadi di minggu depan kalian bisa kenalan lagi. Kalau misalkan nanti mau kenalan, bisa menjelaskan apa sih mata pelajarannya, terus apa yang sekalian lakuin biasanya di luar sekolah, atau terus kalau misalkan kalian lagi kosong nih, biasanya ngapain? Terus kenapa sih pengen belajar pemrograman? Contoh, aku. Aku mata pelajaran favoritku adalah bahasa Inggris karena aku suka berbahasa Inggris dan itu bisa membuatku berkomunikasi dengan banyak orang. Dan juga apa yang aku lakuin selain belajar di sekolah, biasanya aku bermain. Aku biasanya bermain, entah itu bermain layangan, sepak bola, atau bahkan game-game dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan sedang mengisi waktu luang, nah kalau bisa ngisi waktu luang, aku biasanya macam-macam sih. Kadang aku ngebantuin orang tuaku tentu saja, dan juga kadang juga membantu teman-teman yang sedang kesulitan, seperti misalkan lagi bikin layangan, aku bantuin bikin layangan, atau misalkan hmm, banyak sih, banyak sih. Jadi aku suka, pokoknya kalau mengisi waktu luang aku biasanya ngapain aja. Terus juga kenapa aku belajar pemrograman? Karena pemrograman itu bagiku adalah suatu cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi biasanya pemrograman itu dibuat kalau ada masalah, dan itu juga salah satu cara agar masalahnya terselesaikan dengan pemrograman. Seperti itu. Aku izin kecilkan suaraku, mungkin terlalu besar. Coba gedein lagi. Nah, ini aku juga ingin menjelaskan tentang peraturannya. Apa yang teman-teman eh, harus ingat untuk pertemuan minggu depan, agar teman-teman yang baru hadir nggak kaget kalau sudah ada peraturan seperti ini. Oke? Peraturan ini dibuat agar kamu dan teman-teman kamu bisa lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien, dan dengan saling menghargai satu sama lain. Kenapa? Pertama, sebelum kita lanjut ke sini, aku jelasin kenapa dulu. Karena kita kan belajar bareng-bareng nih, dan juga semuanya bisa mendengar apa yang kamu bicarakan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan guru lagi ngejelasin atau aku lagi menjelaskan, tiba-tiba ada yang berisik, atau mungkin ada yang spam emot, jadi layar tutorial tidak terlihat, itu akan mengganggu teman-teman lain. Kasihan. Oke? Nah, jadi peraturannya apa aja, Kak, selain tadi? Jadi peraturannya adalah aturan satu mikrofon. Ini aku jelaskan ya. Jadi, saat tutor sedang menjelaskan atau misalkan aku sedang menjelaskan, teman-teman wajib mematikan mikrofon. Untuk tombol mikrofon biasanya tombolnya seperti ini. Logonya seperti ini.
yang gambar mic itu harus dimatikan. Kalau kalian ada pertanyaan, kita bisa menggunakan raise hand di bawah. Di bawah layar kalian harusnya ada tombol raise hand, atau kalau mungkin yang menggunakan bahasa Indonesia itu zoomnya bertuliskan angkat tangan. Nah, nanti akan muncul, tutor bisa melihat atau aku bisa melihat siapa yang sedang mengangkat tangan, dan aku akan panggil namanya, misalkan nama kalian Fajar. Jadi saat Fajar mengangkat tangan, oke Fajar silakan berbicara, ada pertanyaan apa, baru teman-teman boleh menurunkan tangan dan menyalakan mic-nya, agar saat kalian ada yang bertanya itu tidak ada yang terlewat, semuanya bisa aku panggil, aku tahu siapa saja yang bertanya. Kalau misalkan kalian tidak melakukan ini, misalkan ada 3 orang yang punya pertanyaan, tiga-tiganya jawab, Kak aku ada pertanyaan, nah aku bingung nih, loh, siapa nih yang nanya kok banyak gitu. Nah jadi biar tidak terlewat, kita pakai angkat tangan. Dan aturan waktu jangan sampai terlambat ya teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman terlambat, nanti akan kebingungan teman-temannya yang lain sudah sampai di sini misalkan. Nah kalian masih di sini karena baru datang, dan akhirnya kalian tidak bisa mendapatkan informasi yang ada di sini. Terputus, hilang. Oke, titik 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 tiba-tiba lanjut. Nah di sininya kalian nanti bingung. Kalau bisa jangan. Oke. Aturan ketertiban, jangan berisik, jangan spam chat di email. Kenapa? Karena ada beberapa komputer teman-teman yang menggunakan notifikasi saat ada chat. Berarti nanti saat kalian spam emoji atau spam chat, nanti notifikasinya berisik. Notifikasinya akan berbunyi terus dan suara teman-teman yang lain tidak akan terdengar. Jadi jangan ya. Oke, kita buat suasana kelas yang menyenangkan dan juga bermanfaat untuk semuanya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tanyakan tutornya atau bisa tanyakan ke aku. Seperti itu. Nah, sudah lanjut tentang rules dengan kelas, kita akan belajar tentang pemrograman. Siapa sih yang pernah dengar kata pemrograman? Mungkin teman-teman pernah. Apa itu pemrograman? Siapa itu programmer? Siapa itu coder? Terus kenapa pemrograman berguna bagi kita dan gimana kita bisa bertemu dengan pemrograman di kehidupan nyata? Aku akan bantu jawab satu persatu. Mungkin teman-teman sudah bisa di pause dulu dan sambil jawab, dan mungkin benar atau tidak. Nah, kita lihat. Siapa yang mendengar kata ini? Semua mungkin pernah. Ada yang bilang coding, ada yang bilang programming, tapi sebenarnya basisnya sama. Programmer itu adalah orang-orang yang melakukan pemrograman atau melakukan coding. Nah, coding itu apa? Pemrograman itu apa? Nah, jadi pemrograman itu basisnya atau dasarnya adalah kita berkomunikasi dengan komputer untuk memecahkan suatu masalah. Seperti itu. Jadi kita minta tolong sama komputer. Hey komputer, buatkan aku game lari. Nah tapi kita nggak bisa kan ngomong secara bahasa Indonesia. Halo komputer, coba dong bikinin aku bahasa Indonesia, bikinin aku game ular. Nah, komputernya pasti bingung karena komputer tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi caranya agar komputer dapat mengerti bahasa Indonesia, kita akan menggunakan coding. Coding itu adalah bahasa komputer. Seperti itu. Kode adalah bahasa komputer. Jadi kita berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke? Kenapa pemrograman berguna untuk kita? Teman-teman, sekarang kalian menonton video ini, kita mau main game, mungkin ada yang main Mobile Legends, mau main Roblox dan sebagainya. Itu semua bermulai dari kode, semua bermulai dari bahasa 1 dan 0. Jadi, pemrograman ini sangat bermanfaat bagi kita, mulai dari yang teman-teman pakai setiap hari, handphone, mobil, dan lain sebagainya, atau bahkan teman-teman yang tidak mau merasa tidak merasa teman-teman butuhkan, ternyata dibutuhkan. Contoh, lampu merah. Nah, kalau nggak ada lampu merah pasti macet di mana-mana. Terus juga ada YouTube. Kalau misalkan teman-teman bosen nggak ada YouTube, nah TikTok mungkin. Nah, juga itu sama. Itu semua memulai dari pemrograman, dan itu adalah contoh pemrograman di kehidupan nyata. Lampu merah, YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Oke, jadi pemrograman intinya adalah kita berkomunikasi dengan komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah di komputer. Nah, jadi bahasa pemrograman atau kode tadi adalah bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin. Nah, untuk script sendiri, setiap perintah hanya memiliki satu arti. Maksudnya gimana, Kak? Kita contoh di sini. Teman-teman,
kita akan belajar tentang algoritma. Algoritma ini adalah susunan perintah untuk mencapai satu tujuan. Tidak harus tentang coding. Kita bisa bahas ini untuk kita bisa bahas ini untuk menyelesaikan satu tujuan di kehidupan nyata. Contoh, untuk ke sekolah. Pertama, kita bangun tidur. Zet, bangun. Terus yang kedua, mungkin teman-teman ada yang makan. Setelah makan, mandi. Aduh, maaf tulisanku agak kurang baik. Lalu berangkat, baru ke sekolah. Jadi ini adalah susunan dari perintah-perintah sebelum kita pergi ke sekolah. Intinya seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk pemrograman. Aku akan contohkan di sini. Nah, ini adalah contoh pemrograman. Program itu adalah sebuah algoritma yang ditulis dalam sebuah bahasa pemrograman. Ini adalah program. Program untuk apa? Nanti kita akan pelajari. Oke? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bisa langsung masuk ke latihan 1. Caranya teman-teman buka course-nya, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita buka yang nomor 1, yang tamasya, dibuka. Aku minta teman-teman mengerjakan soal yang ada di sini semua. Cara mengerjakannya gimana, Kak? Oke, sebentar kita tunggu dulu, masih loading. Nah, di sini kita harus memimpin robot ke kompartemen tempat tinggal di pos. Jadi kita harus mengarahkan si robot dari sini ke sini. Aku kasih contoh di level 1 ya. Nanti setelah itu teman-teman bisa kerjakan sendiri. Jadi untuk kita harus tahu dulu nih kita mau jalan kemana. Kita dari sini mau ke sini. Ini ada tembok, kita nggak bisa lewati. Berarti kita harus memutar, maju, terus belok ke kiri atau kanan. Kita belok kiri ya, karena gini sudut pandangnya dari bawah. Jadi kita belok kiri. Jadi kita taruh di sini, maju, move forward, belok kiri. Setelah itu kita ada di sini, kita maju berapa kali? 1, 2. 1, 2. Setelah itu kita belok kemana? Belok ke kiri, maju, belok kanan, maju. Alhasil seperti ini. Nah, jadi ini dilakukan terus sampai, kalau bisa sampai bintang 2. Tapi kalau tidak bisa minimal sampai nomor 8 karena ada hadiah. Ada foto kecil yang harus teman-teman lihat. Oke, ini juga sama caranya, teman-teman bisa pelajari sendiri. Dan kalau misalkan ada pertanyaan soal tugas ini, bisa tanyakan ke tutor kalian atau bisa tanyakan ke aku. Oke. Nah, sekarang aku akan lebih fokus ke nomor 2. Nomor 2 di sini aku ingin jelaskan tentang apa itu Scratch. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah pakai Scratch, ada yang belum. Nggak apa-apa, jangan takut jika teman-teman belum. Jadi Scratch ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan untuk membuat permainan, animasi, ataupun cerita. Nah, jadi mungkin aku akan bahas perlahan-lahan, teman-teman. Ada banyak nih soalnya. Jadi, di sini kita mulai dari mana nih? Dari kanan bawah deh. Di sini adalah tempat untuk backdrop. Tempat untuk menaruh latar belakang. Latar belakang contohnya gimana, Kak? Nih aku tambahin ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan latar belakang, klik yang bulatan ini. Diklik aja. Terus ada contoh latar belakang bisa dipilih. Dan kalau kita klik, maka latar belakangnya akan berubah. Tunggu waktu sebentar untuk loading. Nah, nanti latar belakangnya berubah. Oke, itu untuk latar belakang. Terus kita pindah ke sebelah kiri. Di sini ada besar dan di sini terbagi menjadi macam-macam bagian. Ini atau ini kita sebut dengan sprite. Bukan minuman, tapi namanya sprite. Sprite ini bisa kita anggap sebagai karakter. Karakter yang ada di dalam game kita nanti, atau karakter yang ada di animasi kita nanti, atau di project kita kali ini. Jadi contoh sprite 1 ini, yang kucing ini namanya adalah sprite 1. Oke, dan kotak ini, kotak yang di sini, yang sebesar ini, melambangkan di dalam project ini ada berapa sprite nih. Contoh ya, contoh untuk menambahkan sprite sama seperti menambahkan backdrop.
Kita klik aja di sini. Jadi kita klik, set. Kita bisa pilih mau nambahin sprite apa, macam-macam, ada gedung, ada hewan. Kita contoh ambil ini deh, anak ayam. Nah, di sini karena ada dua sprite, maka akan ada dua kotak, dua sprite. Yang satu bernama chick atau ayam, yang satu adalah sprite satu atau sprite pertama. Oke. Jadi kotak yang besar di sini adalah seberapa banyak sprite yang kita punya. Dan untuk lingkaran di sini adalah cara untuk menambahkan sebuah sprite. Tinggal diklik aja. Oke. Lanjut, di sini ada kotak kecil. Ini adalah properti dari sprite. Maksudnya gimana, Kak? Contoh, kita klik, kita perhatikan ya, saat aku mengklik ini dan mengklik ini, tolong diperhatikan kotak ini. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kelihatan? Berbeda? Nah, yang berbeda apa? Aku kasih waktu 3 detik untuk jawab. 1, 2, 3. Oke. Ada 3. Aku ada 3. Sudah 3 detik, jadi aku akan jelaskan perbedaannya. Jadi, ini namanya property sprite. Jadi, ini yang menjelaskan tentang detail lebih lanjut dari sprite yang sedang kita pilih. Contoh, kita sedang memilih sprite 1. Maka di sini akan tertulis nih, nama sprite-nya apa sih? Oh, sprite 1. Terus koordinatnya apa sih? Nah, di sini ukurannya berapa sih? Mengarah ke arah mana sih? Kelihatan atau enggak sih? Ini akan muncul semua di sini. Dan jangan panik teman-teman, jangan takut. Ini nanti kita akan pelajari, tapi tidak sekarang. Kita fokus ke sini, nama sprite. Ini bisa kita ganti. Jadi kalau teman-teman mau ganti, jadi kucing. Nah, ini juga bisa. Oke. Nah, kita lanjut ke atasnya. Nah, atas ini adalah hasil dari apa yang teman-teman sudah buat. Contoh, kita sudah menambahkan 2 sprite, yaitu kucing dan chick. Maka muncullah 2 sprite. Dan kita sudah menambahkan 1 backdrop, yaitu gunung. Maka muncullah gunung tersebut. Kayak gitu. Jadi apapun yang sudah kita buat akan munculnya di kanan atas ini. Oke. Nah, lanjut. Yang besar ini, yang kotak besar di tengah ini adalah tempat kita melakukan pemrogramannya. Oke. Ini adalah tempat kita melakukan codingnya. Contoh, kita ambil dari list perintah yang ada di sebelah kiri. Yang ini namanya adalah list perintah. Di sini ada perintah untuk bermacam-macam. Contoh, kita mulai say. Jadi kita buat semungkin ketika bendera hijau, dia akan berkata hello. Nah, jadi dia akan mengikuti. Saat kita mengklik bendera hijau, when green flag is click atau ketika bendera hijau ditekan, katakan hello selama 2 detik. Kalau kita pencet bendera hijau di sini, set, hello. Gitu. Nah, jadi terakhir di sini ada juga palet perintah. Ada motion. Motion ini berarti gerakan. Jadi semua perintah yang ada di motion adalah tentang gerakan. Looks adalah tampilan. Events adalah event yang akan kita pelajari nanti, dan control juga akan kita pelajari nanti. Untuk sekarang kita fokus ke motion dan looks. Dan untuk kostum, nah di sini ada perintah atau ada tabel baru. Ini untuk kode, ini untuk kostum, ini untuk suara. Ini akan kita pelajari nanti teman-teman. Kita fokus ke kode dulu untuk sekarang. Oke, dan aku minta di sini teman-teman mengerjakan tugas yang diminta. Oke, tambahkan sebuah latar belakang. Sudah. Kita sudah menambahkan latar belakang tadi. Lalu kita checklist. Set. Tambahkan sprite. Sudah. Hapus sprite ekstra. Caranya gimana, Kak? Kita bisa lihat di video. Nah, jadi kita hapus kucingnya ya. Kita hapus kucingnya. Saat kita klik, di sini akan ada tanda silang teman-teman. Kalau kita klik, hilanglah kucingnya. Oke, kita checklist dan kita simpan. Cara simpannya ada di kanan atas. Sebentar, aku izin pindahkan di sini yang tulisan save. Nah, oke. Tidak terlihat tapi nggak apa-apa deh. Kita klik save. Nah, saving dan sudah tersimpan. Udah deh, nanti akan muncul submit task for review. Berarti kumpulkan tugasnya. Oke, nah di sini teman-teman ikuti saja perintahnya nomor sampai nomor 8. Oke. Di sini juga ada tambahkan latar belakang yang sesuai. Contoh ya, ini aku jelaskan lagi untuk nomor 2. Nah, di sini teman-teman udah ada sprite-nya nih.
tinggal tambahkan lagi latar belakangnya. Tinggal dipilih deh, kira-kira kalau dinosaurus yang mana ya? Apakah bawah laut, atau ada di pohon, atau ada di ruangan, dan lain sebagainya. Oke? Jadi teman-teman kerjakan, misalkan aku tambahin boleh deh satu nomor lagi untuk contoh. Satu nomor lagi contoh jungle. Nah, di hutan, dinosaurusnya di hutan. Nah, kalau sudah ditambahkan, tinggal di checklist. Lalu setelah itu disimpan, di save, dan kita checklist lagi. Lalu di submit dan lanjut ke nomor 3, 4, 5, 6, sampai 8. Oke, teman-teman, dikerjakan minimal sampai 8, kalau ingin lebih juga boleh. Kalau masih bingung atau ada pertanyaan, misalkan di nomor 6 bingung kak, di nomor 5 bingung kak, itu boleh tanya ke tutor yang bertugas atau bisa tanya aku. Oke? Dan kalau sudah, teman-teman bisa klik tombol kiri yang ada di kiri atas, yang ini. Di sini, set. Nah, teman-teman setelah sudah menyelesaikan nomor 2, tolong kerjakan nomor 3. Ada 3 soal yang harus kita kerjakan. Cara mengerjakannya gimana? Nah, nomor 1 tinggal dipilih nih, jawabannya yang mana. Lalu untuk nomor 2, tinggal dipilih urutan untuk menambahkan sebuah spread. Tadi gimana? Ayo, aku sudah jelaskan. Dan untuk nomor 3, di sini tadi aku sudah jelaskan contoh ya, program. Ini adalah program. Terus untuk palet balok perintah, lalu ada kostum yang mana, terus daftar sprite, daftar perintah. Nah, coba dijawab. Nanti kalau sudah terjawab, klik yang ini. Oke, kalau bingung, sekali lagi, kalau bingung teman-teman bisa bertanya ke tutor yang ada di grup WhatsApp yang memberikan videonya ke kalian, atau bisa tanya aku. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini agar tidak terlalu panjang. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke tutor yang memberikan video ini, atau bisa tanyakan ke aku. Oke, mungkin itu saja. Nanti mungkin kita akan bertemu di video lain atau di kelas jika kebetulan kalian adalah muridku. Terima kasih dan selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sampai jumpa. Dadah.